Hai guys, balik lagi sama aku Ika. Kali ini aku mau berbagi beberapa template yang bisa kalian pakai supaya CV kalian itu lebih menarik. Buat kalian yang saat ini baru lulus atau belum punya pengalaman kerja sebelumnya, mungkin kalian agak sedikit kebingungan apa ya yang harus ditulis di CV. Terus gimana ya caranya biar bikin CV itu lebih menarik. Nah, di sini aku akan ngejelasin cara gimana bikin CV yang menarik pakai Canva. Untuk Canva sendiri itu bisa kalian akses melalui laptop ataupun handphone gitu. Sebelum kita lanjut, aku mau ngomong sesuatu. Jadi tuh ada beberapa di antara kalian yang mungkin kurang nyaman sama suaraku. Jadi mungkin suaraku tuh kayak kurang jelas, atau kayak bisik-bisik, atau kayak nahan napas. Sebenarnya tuh aku nggak nahan napas sama sekali. Emang dari sana itu kayak gini gitu. Jadi emang kayak gini kalau misalnya kayak aku ngomong lebih keras itu jadinya tuh kayak teriak gitu. Dan uh, agak susah sih buat aku kayak teriak-teriak kayak gitu. Jadi emang kayak gini suaranya. Semoga kalian bisa maklum, tapi kalau misalnya kamu ngerasa agak kurang nyaman, nggak apa-apa. Mungkin bisa dikecilin aja volume videonya atau di mute, terus kalian bisa fokus sama video tutorialnya gitu. Atau kalian bisa nyalain subtitlenya gitu. Terus kalian bisa langsung cek kolom deskripsinya aja. Tapi aku harap video yang aku share ke kalian itu bisa bermanfaat ya buat kalian, terutama yang saat ini lagi berjuang untuk ngedapetin pekerjaan. Nah, sekarang kita akan coba bikin CV-nya itu pakai Canva. Untuk linknya akan aku share di kolom deskripsi. Kalian tinggal daftar aja, atau kalau kalian udah punya akun, kalian bisa login pakai akun kalian. Dan dia tuh juga bisa login pakai akun Google ya. Nah, kalau misalnya kalian udah login, kalian tuh gampang banget tinggal cek aja template-nya tuh apa aja. Di sini tuh ada banyak banget, nggak cuma buat bikin CV aja, tapi kalian juga bisa bikin buat postingan sosial media, buat kayak presentasi gitu. Jadi nggak cuma buat bikin CV aja. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin CV, kalian tinggal pilih ini. Atau kalian juga bisa ketik di kolom pencarian. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini tuh banyak banget pilihan template yang bisa kalian gunakan. Nih, ada beberapa contohnya juga. Oh ya, jangan lupa, jadi kalau di Canva itu ada yang gratis dan ada yang berbayar. Jadi kalau kayak gini ada free atau gratis gitu, berarti kalian bisa pakai. Tapi kalau misalnya kayak ada yang berbayar gitu, berarti ada beberapa item di dalamnya tuh yang kalian harus bayar, jadi kalian harus berlangganan gitu. Nah, kalian bisa pakai yang free, itu tergantung kalian. Tapi yang untuk yang free sendiri tuh juga banyak banget template-nya dan itu juga bagus-bagus menurut aku. Nah, terus kalian tinggal pilih contohnya ini ya. Terus kalian tinggal klik customize this template. Kalian bakal diarahin ke template-nya yang udah ada. Dan kalian bisa langsung edit aja. Jadi dia tuh hampir sama kayak di Word gitu ya. Jadi itu Canva itu menurut aku benar-benar mudah buat digunakan. Kalian tinggal edit aja tulisannya. Dan tentunya kalian juga bisa kayak pindah-pindahin kayak gitu. Terus ini juga misalnya bisa diganti sama foto kalian gitu. Misalnya ini ya. Ini kita ambil contoh aja misalnya gitu ya. Nah, ini contoh ya. Jadi tinggal di drag aja ke sini. Kalian tinggal edit aja.
Di sini udah ada contohnya, siapa tahu kalian juga punya background yang sama yang ada di CV ini, kalian tinggal ngikutin aja gitu. Ini kalau misalnya kalian pengen pakai template yang kalian pilih sendiri di sini gitu. Tapi di sini aku juga udah siapin buat kalian beberapa template, terutama buat kalian fresh graduate. Jadi kalau misalnya kalian bingung, aduh aku nggak punya pengalaman nih kak, terus aku bikin apa ya di CV? Aku harus cantumin apa aja ya kak supaya CV aku tuh bagus gitu. Nah, kalian tenang aja. Di sini aku udah siapin beberapa template yang bisa kalian pakai. Oh ya, kalau misalnya kalian lagi ngedit, kalau misalnya kalian ngedit sesuatu itu bakal langsung ke save otomatis di desainnya kalian gitu. Jadi kalian nanti bisa tinggal langsung cek di sini aja mana aja yang pernah kalian kerjain. Nah, di sini aku udah siapin beberapa template yang bisa kalian pakai. Dan kalian gak perlu khawatir karena di sini aku udah cantumin beberapa poin-poin yang bisa kalian tulis di CV kalian. Aku udah siapin beberapa template dan di sini aku juga udah isi templatenya. Kalian cukup ngisi di bagian yang data-data personal kalian aja, kayak di sini tuh nama. Di sini tuh kayak nomor handphone, terus kota, terus email, terus LinkedIn kalian. Nah, di sini tuh udah ada poin-poinnya. Aku tulisnya itu kayak tentang diri kalian nih atau about me. Sini aku udah kasih contohnya juga. Dan itu general, jadi kalian bisa langsung pakai aja. Atau kalau misalnya kalian mau edit juga nggak apa-apa. Kemudian ada career objective. Nah, ini tuh semacam goals-nya kalian atau pekerjaan seperti apa sih yang kalian cari. Nah, di sini tuh aku udah tulisin juga gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa sesuai, kalian bisa langsung pakai. Terus ada academic background. Ini contoh aja ya, jadi tuh nggak beneran. Aku cuman kayak bikin contoh-contoh aja gitu. Kalian tinggal sesuaiin sama data-datanya kalian. Kalian bisa cantumin kalian kuliah di mana atau kalian sekolah di mana gitu. Kemudian ada juga bagian kalian atau kemampuan. Nah, ini tuh adalah poin-poin yang penting. Di sini aku udah cantumin beberapa poin-poin yang menurut aku dibutuhkan oleh perusahaan. Kalian bisa pakai atau kalian bisa sesuaiin juga gitu sama kalian. Kemudian apa lagi sih? Kalian bisa cantumin minat kalian. Kayak hobi gitu ya. Nah, ini aku udah bikinin contohnya juga. Dan kalian bisa juga cantumin dan kalian bisa juga cantumin pengalaman magang kalian sebelumnya gitu. Nah, jadi ini kan contohnya ya. Aku udah bikinin yang versi template-nya. Jadi kalian tinggal ngisi yang bagian ini aja nih. Sini, terus di sini nih. Tuh, ini kan kosong ya, nggak ada. Jadi kalian tinggal ngisi di bagian sini aja. Kalau kalian mau pakai. Dan aku juga udah siapin yang versi bahasa Indonesia. Nah, di sini aku mau kasih tahu ya. Di sini tuh aku nggak punya background bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya dalam CV ini terdapat beberapa kesalahan grammar, ya aku harap kalian maklum ya, karena kan kita sama-sama belajar gitu. Jadi di sini aku mau kasih contoh ke kalian aja atau panduan ke kalian. Nah, ini yang versi bahasa Indonesianya. Ada nama, terus profil, ada tujuan karir. Ya, kalian bisa baca. Terus ada pendidikan, terus ada keterampilan gitu ya. Terus ada minat. Nah, kalau untuk CV bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu tergantung preferensi kalian, kalian mau pilih yang mana. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka buat Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka pakai CV itu dalam bahasa Inggris. Bukan karena aku pintar bahasa Inggris, tapi kebanyakan rata-rata beberapa perusahaan sekarang itu
ngelihat kemampuan bahasa Inggris kita juga. Walaupun mungkin kemampuan bahasa Inggris kita tuh nggak terlalu bagus gitu ya. Setidaknya kayak kita punya basic bahasa Inggris lah, walaupun dikit ya. Terus aku juga, menurut aku kalau misalnya kita bikin CV pakai bahasa Inggris itu kelihatan lebih profesional dan menarik aja gitu. Makanya biasanya aku CV-nya tuh dalam bahasa Inggris gitu, tapi nggak harus juga. Cuma kalau misalnya kalian pakai bahasa Inggris itu akan lebih bagus. Terutama buat kalian-kalian yang ngelamar di Shopee ya. Jadi beberapa divisi Shopee itu ada yang kayak ngelihat kemampuan bahasa Inggris kalian juga gitu. Jadi kalau kalian bikin dalam bahasa Inggris itu akan lebih bagus gitu. Sebenarnya untuk template sendiri kalian bisa cek di Canva kalian mau yang seperti apa. Yang penting kalian pahamin poin-poin yang ini, yang bisa kalian cantumin di CV-nya gitu. Terus kalau misalnya kalian udah selesai ngedit, kalian bisa langsung download aja dalam bentuk PDF. Tergantung halaman berapa yang kalian mau ya. CV itu maksimalnya berapa halaman sih? Mungkin ada beberapa di antara kalian yang bertanya-tanya, CV itu sebaiknya berapa halaman sih? Nah, sebenarnya tuh nggak ada ketentuan berapa maksimal halaman CV gitu. Tapi kalau menurut aku, 3 lembar itu udah maksimal. Karena pertama, yang masukin CV itu pasti ada banyak banget. Dan tentunya HRD nggak punya terlalu banyak waktu buat ngebaca CV-nya tuh satu-satu. Jadi menurut aku nggak apa-apa kayak cuman selembar, 2 lembar, tapi poin-poin yang ingin kita infoin itu tuh jelas gitu. Dan HRD tuh bisa ngeliat kemampuan yang kita punya tuh seperti apa dan kira-kira cocok nggak sama apa yang mereka cari gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin 2, mungkin karena pengalaman kerja kalian banyak, itu juga nggak apa-apa gitu. Nah ini kita akan coba download yang halaman 1 ya. Nah ini dia hasilnya. Kalau misalnya kalian suka sama template-nya, kalian bisa langsung pakai aja dan edit sesuai sama data-datanya kalian ya. Mungkin segitu dulu tutorial dari aku gimana cara bikin CV menarik di Canva dan beberapa template yang bisa kalian pakai untuk bikin CV. Semoga video dan template yang aku share ke kalian itu bisa bermanfaat, terutama buat kalian yang baru banget lulus ya, dan saat ini lagi mencari pekerjaan. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalian bisa nyalain notifikasinya juga supaya kalian nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.